Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pausan ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK pada sektor perhotelan Claro Makassar akibat COVID-19. Next, bab 1. Pendahuluan. Next lagi. Latar belakang. Pada Maret tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia, di mana COVID-19 ini bermula terdeteksi di negara Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia pada Maret 2020. Pada awalnya, virus ini pertama kali muncul di pasar hewan dan pasar seafood di kota Wuhan. Dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Sampel isolar dari pasien yang diteliti menunjukkan adanya infeksi coronavirus berjenis beta coronavirus tipe yang baru diberi nama pada tahun 2019 oleh novel coronavirus. Dan pada tanggal 11 Februari 2020, World Health Organization atau WHO memberi nama virus baru tersebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Semakin meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan COVID-19 ini membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus COVID-19. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing atau masyarakat menyebutnya dengan di rumah aja. Selain itu, pemerintah menertibkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar. Dengan adanya pandemi penyakit COVID-19 ini, mau tidak mau beberapa perusahaan mengurangi sejumlah pekerja atau karyawan sehingga terjadi PHK. Menurut keputusan dari Pekerja nomor 150 tahun 2000 yang menetapkan bahwa yang dimaksud dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan izin panitia daerah atau panitia pusat terhadap karyawan sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit. Jika hal ini masih berlanjut hingga tahun 2021, maka diprediksikan angka pengangguran mengalami kelonjakan dari tahun ini. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Februari 2020 sebesar 4,99% dengan jumlah pengangguran sebanyak 6,88 juta orang. Hal itu tentu saja berdampak pada perekonomian Indonesia, terutama pada bidang pariwisata terkhususnya perhotelan seperti yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setidaknya terdapat 39 hotel bintang 4 ke bawah yang harus berhenti beroperasi selama pandemi ini. Banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan tidak sedikit pula yang mengalami PHK oleh pihak perusahaan dengan dalih perusahaan tidak memperoleh keuntungan sebagaimana mestinya. Sehingga perlu pemadatan karyawan untuk mengurangi kerugian yang terjadi pada sektor perhotelan. Next. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah penelitian di atas adalah bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap tingkat pemutusan hubungan kerja pada sektor perhotelan Sulawesi bagian selatan. Next. Tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap tingkat pemutusan hubungan kerja pada sektor perhotelan Sulawesi bagian selatan. Next. Tujuan penelitian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Bagi peneliti, tujuan penelitian. Atas, Pak. Belum. Ya.
Bagi peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wacana pemikiran untuk mengembangkan, memperdalam, dan memperkaya penelitian ilmiah khususnya mengenai hubungan antara efikasi diri dan kecemasan terhadap pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19. 2. Bagi sektor perhotelan yang ada di bagian Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi khususnya tentang pemutusan hubungan kerja pada karyawan sehingga dapat mengantisipasi dengan melakukan usaha-usaha yang positif untuk meminimalisir dampak negatif dari pemutusan hubungan kerja. 3. Bagi universitas sebagai literatur perpustakaan bidang penelitian mengenai tingkat pemutusan hubungan kerja COVID-19. Bab 2, Pak. Next. Next. Kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. A. Kajian teori COVID-19 atau SARS-CoV-2. Awal munculnya COVID-19 menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia pada manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome virus. Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru dan penyakitnya disebut coronavirus. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir tahun 2019. Pada awalnya, data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Berdasarkan data sampai 2 Maret, angka mortalitas di seluruh dunia 20,3%, sedangkan khusus di kota Wuhan adalah 4,9% dan di Provinsi Hubei 3,1%. Angka ini di provinsi lain di Tiongkok adalah 0,16%. Berdasarkan penelitian terhadap 41 pasien pertama di Wuhan, terdapat 6 orang meninggal. Gejala terjangkit virus COVID-19. Menurut Yuliana, menjelaskan tentang gejala ketika kita terjangkit COVID-19, infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang, atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam atau suhu di atas 380 Celcius, kurang lebih, batuk, dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala gastrointestinal seperti diare, dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien timbul sesak dalam 1 minggu. Pada kasus berat, perburukan secara cepat dan progresif seperti ARDS, shock, septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, dan perdarahan atau disfusi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Next. Kebijakan pemerintah tentang biaya COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Pada tanggal 31 Maret 2020, Jokowi mengadakan konferensi pers yang bertujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilih untuk menyikapi COVID-19 sebagai pandemi global ini, di mana Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlandas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang bertujuan untuk menjaga meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang sedang terjadi di suatu wilayah tertentu. Terdapat 5 kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, yaitu 1. Keringanan biaya listrik, di mana pemerintah akan menggratiskan beban listrik bagi konsumen yang memiliki daya 450 volt selama 3 bulan antara bulan April hingga Juni 2020, dan dengan konsumen memiliki daya 900 kWh akan diberikan diskon atau potongan harga sebesar 50% untuk jangka waktu yang sama. 2. Pembatasan sosial mencakup peliburan sekolah-sekolah, universitas, dan karyawan untuk bekerja di rumah. Dan yang ketiga adalah larangan mudik karena kegiatan mudik dikhawatirkan dapat memperluas secara sebaran virus corona. Dan yang keempat,
gelontorkan kredit anggaran 404 triliun untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang disebabkan wabah virus corona, termasuk dalam bidang kesehatan untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan seperti APD dan alat lainnya, serta mengupgrade rumah sakit rujukan. Karena pada situasi seperti ini, usaha di berbagai sektor ekonomi akan menghadapi kerugian yang besar yang akan mengancam operasi dan kesehatan para pekerja, terutama pada perusahaan-perusahaan kecil. Next, Pak. Next. PHK, pemutusan hubungan kerja. Pengertian pemutusan hubungan kerja menurut Keputusan Menteri Pekerja Nomor 150 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa yang dimaksud dengan PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin panitia daerah atau panitia pusat. Menurut Hasibuan tahun 2021, pengertian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dan suatu organisasi atau perusahaan. Macam-macam pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi sebagai berikut. 1. PHK oleh pengusaha. 2. PHK oleh pekerja. 3. PHK oleh demi hukum. Dan 4. PHK oleh pengadilan. Dan selanjutnya, hak yang diperoleh adanya pemutusan kerja. Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hal pemutusan hubungan kerja yang telah mendapat izin dari panitia daerah atau panitia pusat, ditetapkan bahwa pengusaha mempunyai kewajiban untuk memberikan kepada tenaga kerja yang bersangkutan berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian lain-lainnya. Next. Peraturan-peraturan yang berlaku dalam kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka ada peraturan yang berlaku dan mengatur tentang PHK, yaitu 1. Pasal 160 ayat 1602 sampai dengan pasal 1603 buku 3 KUA Perdata. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pengusut PHK di perusahaan swasta. 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan. 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 tentang penyelesaian pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon. Next. Hubungan COVID-19 terkait pemutusan hubungan kerja pada sektor perhotelan. Presiden Jokowi dalam hal ini telah memberikan kebijakan terkait pemberian uang sebesar 404,1 triliun untuk memenuhi sejumlah kebutuhan yang disebabkan oleh wabah virus corona, termasuk dalam bidang kesehatan untuk perlindungan tenaga, terutama yang bergantung pada pariwisata, usaha perhotelan, dan ekspor komoditas menghadapi risiko ekonomi yang meningkat. Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan dan jumlah pelancong kemungkinan akan mengalami kerusakan pada sektor pariwisata di negara-negara berkembang yang memperkerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah. Sementara itu, penurunan pendapatan terkait pembalikan modal dan komoditas meningkat dapat menyebabkan tekanan utang. Bagi banyak negara, pemerintah mungkin terpaksa membatasi pengeluaran publik pada saat mereka perlu. Banyak perusahaan yang pada akhirnya memutuskan hubungan kerja dengan para karyawannya. Next. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hubungan antara COVID-19 dengan tingkat pemutusan hubungan kerja yang berada di Sulawesi Selatan pada sektor perhotelan. 1. Diduga pengaruh pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha baik pada sektor perhotelan akibat melemahnya tingkat permintaan pasar di masa pandemi. 2. Diduga pengaruh perhotelan maupun pariwisata akibat pendapatan yang tidak stabil dan defisit yang dialami perusahaan itu sendiri. 3. Terdapat
pengaruh pemutusan hubungan kerja akibat adanya defisit perusahaan yang mengharuskan para usaha mengambil keputusan untuk melakukan PHK, pembagian. Next. Metode penelitian. Global. Variabel dalam penelitian merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti yang mempunyai variasi antara yang satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Menurut Muti dan Wahyuni menambahkan bahwa variabel penelitian merupakan suatu atribut sifat atau nilai dari individu objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari serta ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah satu variabel bebas atau independent variabel adalah COVID-19 X. Variabel terikat adalah tingkat pemutusan hubungan kerja Y. Next. Next, Pak. Identifikasi masalah. Dari sini, identifikasi masalah penelitian pustaka, ada di bawahnya kajian pustaka COVID-19 dan PHK. Dan ada juga di sampingnya penelitian lapangan, teknik pengumpulan data seperti kuesioner, observasi, dokumentasi, analisis data, dan hasil analisis data. Next, definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional. Untuk menghindari penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi dan variabel-variabel yang diteliti, yaitu satu, COVID-19 ialah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan sebagian orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Dua, pemutusan hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan antara pekerjaan dengan pengusaha. Hubungan ini terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, sedangkan perjanjian sendiri mempunyai pengertian yaitu dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Next, Pal. Pengukuran variabel. Untuk keperluan analisis, penulis mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari kuesioner yang disebar kepada responden dengan cara memberikan bobot penilaian dari setiap pernyataan berdasarkan pengukuran skala Likert. Next. Populasi dan sampel. Satu, populasi dari penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada hotel bintang 4 ke bawah yang ada di kota Makassar sebanyak 70 orang. Dua, sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Next. Teknik pengumpulan data. Kuesioner. Kuesioner ialah teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung yang akan diteliti. Dua, observasi. Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki. Observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data terkait dengan penelitian yang berasal dari sumber utamanya.
cetak maupun online yang terkait dengan masalah yang dikaji. Next. Jenis dan sumber data. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data primer adalah data yang diperoleh dari responder melalui kuesioner, kelompok, fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan atau dokumentasi perusahaan. Next. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengelola sebuah data menjadi informasi, baik buruknya suatu penelitian tergantung dari benar tidaknya suatu data. Karena data merupakan gambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Satu, uji prasyarat, uji normalitas, uji regresi linear sederhana. Dan ya, sekian saya Rizky Fauzan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swadikap. Berapa menit?